Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa karim qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal hakima liman aluzu bihi siwaka indahu lil hadithil amami ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ada Ustadz Ahmad Fairuz, mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat, hidupnya berkah, amin ya rabbal alamin. Juga abang-abang kita banyak yang hadir, semuanya mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahin segala urusan kita yang baik-baik, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat hadir bersama di majelis rutin malam Rabu tanggal 26 Oktober 2021. Kita hadir bersama di Majelis Ta'lim Nurul Ihsan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ridho dan inayah, serta selamat dari alam dunia sampai alam akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita ada judul pengajian kita malam hari ini, yaitu jangan sampai tertipu oleh dunia. Jangan sampai tertipu oleh dunia. Kalau tertipu oleh dunia, maka hidupnya sengsara. Hidupnya sengsara. Apa doa yang diajarin kepada kita agar selamat hidup di dunia, selamat di akhirat? Ada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah hafal semuanya tuh. Itu maksudnya agar kita hidup selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Selamat di dunia, tidak berbuat yang jahat di dunia, berbuatnya amal-amal yang baik. Diajak ngaji, rajin. Diajak sholat berjamaah, rajin. Disuruh sodako, rajin. Ini namanya orang yang ciri-cirinya mendapat kebahagiaan. Tapi sebaliknya, orang yang
mendapatkan kerugian, di dunia dapat rugi. Diajak ngaji ogah, kata Bang Endang tuh. Diajak ngaji ogah. Diajak sholat berjamaah ogah. Diajak tahlilan ogah. Diajak berbuat baik ogah semuanya. Maka itulah ciri-ciri orang yang rugi. Kadang bukannya ogah doang, diajak ngaji ogah, bukan ogah doang, malah nyenyain. Udah tua-tua masih ngaji aja, gitu katanya. Ya Allah. Padahal kewajiban mengaji menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi semenjak buayan ibu sampai ke liang lahat, begitu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, enggak terbatas usianya. Gitu. Bahkan udah di alam kubur aja sama guru-guru kita masih diajarin. Udah di alam kubur nih, mau ditutup landakannya. Udah selesai ditutup landakannya, diuruk nyampe di atas, diajarin lagi. Iza akal malakani, begitu. Apabila datang kepada engkau, wahai ini ahli kubur, dua malaikat, ya, maka jangan kamu takut. Tuh diajarin tuh. Jangan kamu gelisah. Fa innahum khalqun min khalqillah. Bahwasanya dia itu adalah makhluk dari makhluk Allah. Diajarin datang munkar nakir, jangan takut. Kalau orang yang ngaji, biasa ngaji diajarin. Sampai di alam, udah beda alam masih diajarin. Nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, maka jawab Allahu Rabbi. Gitu. Ditanya siapa nabimu, jawab Nabi Muhammad nabiku. Ya. Kalau ditanya siapa imam kamu, Al-Qur'anu imami, jawab begitu. Ya. Wajib bilisanin fasih, ya, bilisanin sahih. Jawab dengan jawaban yang benar, dengan jawaban yang sahih, ya. Jawaban yang fasih, ya. Jawab. Jangan pakai takut-takut, begitu diajarin. Jangan takut. Nah, tuh kewajiban menuntut ilmu sampai demikian. Sampai udah di liang kubur masih diajari. Apalagi orang yang rugi, apalagi orang yang benci sama majelis taklim, orang yang benci sama pengajian, itu termasuk orang yang rugi. Kalau dia sholatnya habis sama bencinya. Dia sodakohnya habis sama bencinya. Jadi enak kita kebagian, ya, bagian pahala dari dia, transfer, ya, gitu. Dan orang yang tertipu dengan dunia, sehari-harinya hanya mikirin duit, mikirin dunia, ya, duit. Oh, baca kenal duit ya. Sehari-harinya hanya mikirin dunia. Diajak ngaji ogah, tuh main game tuh duit mulu tuh pikirannya. Entar bernilai tinggi dijual, duit tuh. Sembayang kagak, main game. Ini bocah nih lagunya. Ya Allah. Sembayang kagak, game main. Sampai lancar itu game dimainin terus. Allah, ya. Sembayang enggak, entar dulu ngaji. Udah kelar baca Yasin baru datang.
Kenapa begitu? Main game dulu tanggung, ya Allah. Mandi dari jam 4 sampai jam 7. Masya Allah. Itu bukan mandi, itu mandi. Kalau main game itu ya Allah. Ini yang menyebabkan jadi kagak baik. Lah jam 4 sampai jam 7 mandi. Masya Allah. Padahal udah disuruh mandi dari siang. Bener mandinya dari siang. Nyampe mandi jam 7. Oh, jangan begitu. Ini tertipu dengan dunia. Bangun subuh kesiangan. Bangun subuh siangan. Tuh. Sholat isya kadang-kadang nggak sholat, kepulesan. Tuh. Maghrib ditanya sama wali udah sholat, udah, padahal itu begitu, ya Allah. Sholat itu tiang agama. Kalau nggak sholat rugi, hidup percuma. Hidup kalau kagak sembahyang sama dengan binatang. Hidup nggak sholat, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Gak ada gunanya hidup. Karena sama binatang. Kalau binatang masih mendingan. Dia setelah mati nggak dibangkitin lagi, nggak dihisap amalnya. Tuh binatang. Kalau manusia mati dihisap nanti. Waktunya habis buat apa? Diisi nggak tuh buat sholat? Begadang sampai pagi. Bukannya sholat tahajud, ngapain? Main game, main gaple. Ya Allah. Kagak di rumah nongkrongnya, kagak di luar nongkrongnya, sama aja. Di rumah nongkrongnya main game sampai pagi. Ya Allah. Di luar nongkrongnya main gaple. Ya Allah. Coba kalau dia tahajud, Allah angkat derajat orang yang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian malam, maka kamu sholat tahajud, sholat sunnah tahajud. Orang yang sholat tahajud, Allah akan angkat derajatnya ke maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji gitu. Allah nggak biarkan tuh orang yang rajin tahajud hidupnya susah. Allah nggak biarkan orang yang rajin tahajud ya hidupnya kekurangan. Tidak, Allah cukupkan, bahkan Allah lebihkan orang yang rajin sholat tahajud. Tambahin lagi tahajud. Ini sholat 5 waktu kadang masih kagak, cemplang-cemplung. Zuhur sholat, asar kagak. Asar sholat maghrib, ada yang begitu. Ada yang begitu. Alhamdulillah di sini sembahyang semuanya ya. Sholat itu apa tadi? Tiangnya agama. Orang yang nggak sholat tertipu sama dunia, berarti orang yang nggak ngaji tertipu sama dunia. Orang yang nggak mau diajak berbuat baik tertipu sama dunia. Itu handphone jangan dibuat mainan. Buat rekam boleh, biar dapat ilmu. Kalau buat mainan doang, ngapain dibawa kemari tuh handphone? Buang aja. Kemarin udah dicontohin di hipnotis hilang handphonenya. Buat main game mulu. Allah. Buat ngaji tuh handphone, ya.
Salat tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agamanya. Orang yang enggak salat berarti dia merubuhkan agamanya. Rubuh dalam dirinya agama. Agak ada agama orang yang enggak salat. Nauzubillah min dzalik. Makanya diajarin tuh sembahyang, paksa sholat itu, paksain, jangan nggak dipaksain, berat itu ibadah sholat kalau nggak dipaksain, kudu dipaksa diri kita. Makanya kalau masih kecil kadang diguyur sama orang tua tuh, suruh sembahyang, ya, ini kamu suruh sholat, dipaksain, diomelin, suruh, ini banyakan masih pada malas sholatnya, terutama subuh. Ketahuan dari mana sholat subuhnya malas? Dari doa kunut pada nggak hafal. Iya, udah disuruh hafalin doa kunut nggak pada apa. Ya Allah, hafal separuh hilang tengahnya, tengahnya hafal ujungnya kagak. Awalnya hafal mah akhirnya, tengahnya enggak. Tengah-tengah hafal, ujung sama awalnya lupa. Ya Allah, doa kunut cuma dikit banget padahal. Banyakan juga lagu Indonesia Raya. Ya Allah. Banyakan juga lagu balonku. Balonku aja ada 5, ya kan? Merah, kuning, hijau, ya kan? Apalagi? Iya tuh. Ini doa kunut cuma berapa biji? Ya. Berapa bait tuh kalau dihafalin? Allahumma hadini wa afini apait semua. Tuh kan ketahuan apait ya. Apalin tuh doa kunut, ya apal ya. Itu orang yang baca doa kunut ya berkah hidupnya. Makanya jangan sampai kagak apal, ketahuan enggak sholat subuh karena kagak hafal doa kunutnya. Kadang sholat subuh nggak pakai doa kunut, ya. Ini tadinya males lancarin. Dah, mulai besok dihafalin lagi tuh doa kunut. Yang kecil-kecil nih biar ingat, ya. Kalau yang gede-gede mah udah pada hafal. Alhamdulillah. Lanjut kita baca kitab Akhlaqul Banin. Bismillahirrahmanirrahim. 2 menit kita baca kitab Akhlaqul Banin. Sebagaimana kemarin kita udah baca, sekarang kelanjutannya akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi suruh penuhi hati kita dengan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Watamlah aqal baka bimahabbatihi, dan penuhi hatimu dengan cinta kepada Rasulullah. Hatta tuhibbuhu aksara min mahabbatika liwalidaika wali nafsika, sehingga engkau mencintai nabimu Nabi Muhammad SAW aksara, lebih besar cintamu mim mahabbatika, daripada engkau mencintai orang tua kamu, dan lebih besar cintamu kepada Rasulullah juga daripada cintamu kepada dirimu sendiri, ya. Tuh orang yang cinta pada Rasulullah, cintanya lebih besar kepada Rasulullah dibanding orang tuanya. Cintanya lebih besar kepada Rasulullah dibanding cinta dia kepada dirinya. Tuh. Orang membela agama, membela Rasulullah itu dia rela mati, ya, demi agamanya. Itu namanya membela Rasul, ya. Orang yang demikian tuh cintanya besar, ya. Terus apa lagi? Li'annahu allazi 'allamana dinal Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita, ya, tentang agama Islam, agama yang benar. Agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Hati-hati. Sekarang banyak
sekte-sekte yang mengaku agama, padahal bukan agama. Ahmadiyah itu bukan agama, tapi ngaku-ngaku agama. Punya masjid, ya Ahmadiyah punya masjid sama, ya, tapi bukan Islam. Dia punya masjid tapi bukan Islam. Dia hajinya ke India, bukannya ke Arab, ya. Itu Ahmadiyah, hati-hati. Sekte namanya. Banyak sekarang udah terlalu bebas. Semua agama dianggap sama. Karena apa? Karena itu alirannya apalagi namanya itu lupa. Jadi agama dianggap sama semuanya. Ada mau Islam mau lain-lain, Islam semua sama. Tidak. Kita orang Islam, agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Jangan sampai disama-samain dengan agama yang lain, beda. Agama yang lain pun, pemeluk agama yang lain mengatakan agamanya dia benar, silahkan. Enggak ada yang larang. Masing-masing penganut agama mengakui agamanya paling benar. Begitu aja, ya. Jangan orang udah Islam diajak-ajakin ke agama lain. Nauzubillah min bebas, ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agama Islam. Wa bisababihi arabna rabbana, dan dengan sebab Nabi Muhammad SAW kita jadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi kenal Allah karena Nabi Muhammad SAW. Wa faraqna bainal halal wal haram, dan kita jadi bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Jadi tahu yang halal dan yang haram. Jadi tahu. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkan itu. Nabi yang ngasih tahu. Ya, begitu. Diajarin agama, dikenalin agama Islam oleh Rasulullah buat kita, ya. Agar hidup kita terarah dengan agama. Dengan agama, dengan syariat, hidup kita jadi benar, hidup kita jadi lurus. Orang yang tanpa agama hidupnya rusak. Apalagi agamanya dipermainan, ntar pindah agama sini, ntar pindah agama sono, pindah lagi agama sono lagi. Ya Allah, agama benar-benar dianggap permainan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ada yang begitu, ada banyak di YouTube, ada di itu ada, Masya Allah, ya. Makanya mesti kuat iman kita, ya. Rukun iman tuh yang 6 mesti kuat dalam hati kita, ya, dalam dada kita, ya. Ingetin tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu diingetin, ya. Dan dalam hidup kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kita sama Rasulullah udah ngajarin kita, udah kenalin kita agama yang benar. Dan Allah jadikan kenapa kita disuruh cinta kepada Rasulullah? Karena wali anna Allah Ta'ala ahabbahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'alahu afdalan nas, maka Allah jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seutama-utama manusia. Manusia beliau Rasulullah, tapi bukan manusia biasa. Beliau adalah manusia pilihan. Maka dikatakan Al-Mukhtar, manusia yang terpilih, ya. Itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Karena waktunya udah habis, ya. Maka pengajian kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi Rabu depan pengajian gabungan, ya. Semuanya ada beberapa majlis taklim, insyaallah kumpul di sini Rabu besok, insya Allah. Dan malam ini setelah pengajian juga kalau keburu kita berangkat ke Ayah Halim Pohon Kelapa, insya Allah. Ada Ustaz Fahil Sunan yang ikut, ya, insya Allah. Tertembak aja langsung, ya. Dan untuk doa untuk Ustaz Fahil semuanya, silakan.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ilaika nadal. Allahumma salli ala sayyidina sahabatul rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan laka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una innaka ala darajat wa tuballighuna biha sulghayat min khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuftah lana biha abwaaba rizqi wa taysiri wa tughfirlana biha abwaaba dhikri wa ta'sir wa takun lana biha waliyyan wa nasira. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi وافتح لنا أبواب العلم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمك يا أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بنور العلم. اللهم نوّر قلوبنا بنور القرآن. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalul ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Rabbana ij'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.